Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya, dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang nomor 2, mendirikan sholat. Yang nomor 3, menunaikan zakat. Yang nomor 4, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang nomor 5, puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan berdasarkan dari hadis di atas, 5 pilar atau 5 rukun Islam ini adalah sangat-sangat pokok bagi seseorang. Yang pertama adalah syahadat. Semua orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah muslim, apabila tidak ada hal-hal yang memberikan kecacatan padanya. Kalau dia dikategorikan sebagai muslim, maka dia adalah saudara-saudara kita. Yang nomor 2 adalah menjalankan ibadah sholat. Ingat, sholat adalah ibadah pokok dalam Islam yang wajib dikerjakan bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratannya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sholat adalah amalan pertama kali yang nanti dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, antara hamba yang mukmin dan kafir adalah meninggalkan sholat. Perbedaan antaranya orang Islam dan orang non-muslim adalah sholat. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa mendirikan sholat, maka dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa meninggalkan sholat, maka dia merobohkan agama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apabila orang meninggalkan sholat dalam hukum Islam, itu akan dilihat bagaimana keimanannya terhadap kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Apakah dia dalam melaksanakan meninggalkan sholat itu karena dia ingkar, tidak mengakui bahwa
sholat adalah kewajibannya. Apakah dia dalam meninggalkan sholat itu hanya karena malas, mungkin karena sibuk atau yang lainnya? Kalau dia meninggalkan sholat seperti yang pertama, yaitu dia mengingkari tidak wajibnya sholat, maka dia dihukumi sebagai murtad. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas atau karena kesibukannya, maka dia tetap dihukumi sebagai muslim, dan nanti di kesempatan yang lain dia wajib mengqodhoknya sholat yang ditinggalkan seluruhnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rukun Islam atau bangunan Islam yang kedua, perkara yang diwajibkan oleh Allah yang nomor 2, atau rukun Islam yang nomor 3 adalah menunaikan zakat, membayar zakat. Ingat, di dalam Al-Quran perintah menunaikan zakat ini bebarengan dengan perintah melaksanakan, menegakkan sholat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Berdasarkan prinsip ini pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang tidak membayar zakat diperangi atas dasar ini. Maka sangat pentinglah bagi seorang muslim untuk membayar zakat bagi yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratannya. Begitu juga rukun Islam yang nomor 4, yaitu haji ke Baitullah bagi yang mampu dari segi hartanya, mampu dari segi jiwanya, mampu dalam perjalanannya, dan yang lain-lain sebagainya. Kalau sudah ada kemampuan, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Yang terakhir, nomor 5 adalah puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa, seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu semua bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih banyak di antara kaum muslimin dan muslimat dalam bulan Ramadan aktif melaksanakan ibadah puasa, yaitu mengekang makan dan minum dan sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, disertai dengan niat pada malam harinya. Melakukan itu. Sebagian lagi ada yang melakukan puasa di bulan Ramadan ini, akan tetapi tidak melakukan sholat, atau menjalankan sholat tapi sholatnya tidak penuh 5 waktu, cuma maghrib, isya, sama asar. Ada pula yang tidak menjalankan sholat sama sekali, yaitu dia hanya berpuasa saja, akan tetapi tidak menjalankan ibadah sholat. Bagaimana hukumnya? Orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak sholat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti yang disampaikan tadi di awal, apabila dalam meninggalkan sholat dia ingkar akan kewajibannya terhadap sholat pada dirinya, maka dia dihukumi murtad. Kalau dihukumi murtad, maka dia keluar dari agama Islam. Kalau keluar dari agama Islam, maka dia dihukumi non-muslim. Kalau non-muslim berarti puasanya tidak sah, karena salah satu syarat dari menjalankan ibadah puasa adalah muslim atau Islam. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Kita harus berhati-hati di sini. Jangan sampai kita
melakukan kemurtatan di dalam menjalankan ibadah puasa. Apabila yang kedua, yaitu ketika ada orang meninggalkan sholat. Dalam meninggalkan sholat itu dia masih mengimani, mempercayai bahwasanya sholat adalah suatu kewajiban yang harus dia lakukan. Maka orang tersebut berhukum atau berstatus sebagai muslim, dan sholatnya nanti wajib diqadha. Sedangkan puasanya tetap sah secara zahirnya, tetap sah. Tentang masalah diterima atau tidaknya puasa, wallahu a'lam bishawab. Kalau Allah menghendaki diterima, maka diterimalah puasanya. Tapi kalau Allah menghendaki tidak diterima, maka tidak diterimalah puasanya. Akan tetapi harapan yang paling besar diterimanya puasa adalah puasanya orang yang menjalankan ibadah sholat dengan aktif. Beda dengan orang yang berpuasa akan tetapi tidak menjalankan sholat dengan aktif, maka kemungkinan akan ditolaknya amal ibadah puasanya itu juga cukup besar. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim, apabila kita melihat ada saudara-saudara kita yang puasa tapi tidak mau sholat, apabila kita mempunyai kemampuan atau puasa untuk mengingatkan, silahkan diingatkan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Apabila kita mempunyai kemampuan untuk mengajarinya, maka kita ajari, kita berikan petuah atau petunjuk sehingga mereka mau menjalankan sholat dengan aktif. Apabila kita tidak mampu, maka kita wajib ingkar di dalam hati dan mendoakan semoga dengan ibadahnya, dengan ibadah puasa yang dia lakukan, menjadi penyemangat, menjadi pintu hidayah, sehingga setelah menjalankan puasa Ramadan nanti, sholat 5 waktunya dapat dilaksanakan dengan tertib, dengan baik, dan dengan khusyuk. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan puasa Ramadan ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.